Shalom sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat 13. Ayat kuncinya ada di dalam ayat 6. Saya bacakan buat kita sekalian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam ayat kunci ini di mana ungkapan dari pengalaman Daud dan juga keyakinan Daud berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saya ambil tema ketenangan dalam hidup atau hidup yang tenang. Saudaraku yang saya kasihi, tidak ada orang yang tidak menginginkan hidupnya tenang, tidak ada rumah tangga yang tidak merindukan rumah tangganya tenang. Hidup tenang bukan berarti tidak ada persoalan, rumah tangga tenang bukan berarti tidak ada persoalan, tapi ketika hidup kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan, namun kita bisa mengatasi sehingga kita mengalami ketenangan. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, kalau Daud bisa memberikan suatu pernyataan dan ungkapan imannya bahwa hidupnya tenang jika dekat dengan Allah, apa yang harus kita lakukan pagi hari ini supaya hidup kita bisa tenang, supaya rumah tangga kita bisa tenang? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama di dalam ayat 2 dan ayat 3 saya bacakan buat kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dari ayat 2 ini menandakan apa yang membuat, apa yang dilakukan daripada Daud sehingga hidupnya tenang. Di dalam ayat 2 ini menandakan kalau mau hidup kita, rumah tangga kita tenang seperti apa yang dirasakan oleh Daud, yang pertama adalah mendekatkan hidup pada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, mendekatkan rumah tangga pada Tuhan, mendekatkan seisi rumah kita kepada Tuhan. Seperti pernyataan daripada Daud ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam arti Daud punya inisiatif, Daud punya keyakinan ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, hidupnya mengalami ketenangan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Daud bisa mengalami ketenangan dalam hidup, saudara dan saya juga dapat, rumah tangga kita juga bisa tenang dengan cara yang pertama, mendekatkan hidup kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan rumah tangga kepada Tuhan, bahkan mendekatkan seisi rumah kepada Tuhan. Dekatkanlah hidupmu kepada Tuhan sehingga engkau mengalami ketenangan. Yang kedua, saudaraku yang saya kasihi, di dalam ayat 9 dia berkata demikian, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang kedua, supaya kita mengalami ketenangan dalam hidup, supaya rumah tangga kita mengalami ketenangan, langkah yang kedua seperti yang dilakukan oleh Daud ini juga sebagai pernyataan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang kedua adalah mau menjadikan Tuhan tempat curahan isi hati. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita jadikan Tuhan menjadi tempat curahan isi hati kita, itu pertanda bahwa Tuhan menjadi pribadi yang spesial, pribadi yang dekat hubungan kita kepada Allah. Karena biasanya orang menyampaikan pergumulannya, menyampaikan isi hatinya, atau menjadi tempat curahan hatinya kepada orang lain adalah berarti yang menganggap orang itu dekat dan memahami. Sekalipun kenyataannya ketika kita mencurahkan isi hati kita, mencurahkan persoalan kita kepada orang, bisa pada akhirnya dia akan mengecewakan saudara dan saya. Tapi kalau Tuhan menjadi tempat curahan isi hati saudara, tempat curahan pergumulan hidup saudara, Dia tidak akan pernah
meninggalkan, mengecewakan, mempermalukan saudara berdasarkan pengalaman Daud, sehingga dihimbau orang-orang yang percaya, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, hai bangsa Israel, hai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah kepadanya, jadikanlah dia menjadi tempat curahan, tempat penyampaian pergumulan, tempat pengaduan, sehingga engkau mengalami kelegaan, mengalami jalan keluar, oleh karena Tuhan menampung pergumulanmu dan juga akan menjawab doamu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini membuat hidup kita jadi tenang. Ketika ada persoalan berat, ternyata ada tempat pengaduan, ada tempat mencurahkan isi hati, yaitu Allah. Ketika engkau berdoa, saat engkau menangis mencurahkan isi hatimu, Tuhan menampung pergumulanmu dan Dia akan memberikan kelegaan buat saudara dan saya. Yang ketiga saudaraku, hidup saudara akan tenang. Yang ketiga dengan ayat 12. Cara langkah yang ketiga, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat di sini, yang ketiga ini adanya kerinduan, adanya kehausan, adanya perasaan membutuhkan firman Allah, di mana ketika ayat 12 dikatakan satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Artinya di mana Daud begitu rindu mendengar firman Allah. Lalu ketika dia mendengar, dia belajar memahami firman Allah. Kebanyakan orang sering mendengar firman Allah tapi tidak memahami, tidak ada keinginan untuk mengerti, tidak ada keinginan untuk memahami, sehingga firman yang didengar berlalu begitu saja. Tapi Daud berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Firman itu mengandung kuasa, dan firman itu adalah Allah sendiri yang membawa hidup saudara menjadi tenang. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiga hal inilah yang membuat hidup saudara dan saya akan tenang. Tiga hal ini yang membuat rumah tangga saudara akan menjadi tenang. Untuk itu kesimpulannya buat saudara dan saya pada pagi hari ini adalah, kita akan bisa berkata, hidup hanya dekat Allah saja aku tenang. Hidup saudara dan saya akan mengalami ketenangan. Rumah tangga saudara dan saya akan mengalami ketenangan dengan langkah yang pertama. Mau mendekatkan hidupmu, mau mendekatkan dirimu, mau mendekatkan rumah tanggamu pada Tuhan. Yang kedua, menjadikan Tuhan satu-satunya tempat mencurahkan isi hatimu, tempat mengadukan persoalanmu, tempat mencurahkan pergumulanmu, apapun dan bagaimanapun persoalan yang kau hadapi. Ketika engkau menjadikan Tuhan menjadi tempat curahan hatimu, engkau mengalami ketenangan. Dan yang ketiga adalah memiliki kehausan, kerinduan, kepekaan akan firman Allah. Belajar memahami, belajar untuk mengerti ketika engkau mendengar firman Allah. Seperti Daud berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Kuasa itulah yang menyelesaikan persoalanmu. Kuasa itulah yang membuat engkau mengalami ketenangan. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari pagi hari ini engkau bersiap berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang singkat ini mendorong kami sehingga kami menemukan bahwa hanya Engkaulah pribadi yang membuat hidup kami bisa tenang. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus.
Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa kembali dalam renungan Sabas di hari yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.